Bapak lan ibu-ibu sedaya, baosan ingkang jejulipun pokok anggur yang benar ing samangke. Menika sering kita pirengaken milai alit kula. Buah pokok anggur yang benar. Kita sering mirengaken saya wonten ing khotbah wonten ing gereja, patuwenan menapa wonten ing siaran wonten ing dunia maya lan sanes-sanesipun. Bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya, kita sampun mancik wonten ing Paskah kelima. Ceritanya kados pundi bapak-bapak lan ibu? Saya saking prapaskah ngantos ing samangke. Mungkin gadai cerita piyambak-piyambak. Menawi kula wiwit prapaskah ngantos ing pertengahan menika ujian teng kula menika awrat sanget, Bapak. Nggih. Kula dawah kepleset wonten ing wingkinge griya ngajenge pawon dapur mancik wonten ing paving. Ibune Andre wonten Blitar, kula kalian Andre pas menika Andre wonten Ngajeng. Kula kepleset saking pawon mantun korak-korak kiwa tengen beto piring. Udan ngricek 5 dina, pagi ngantos sore, pagi ngantos sore. Dados pavingipun licin, buat buwok. Kula mboten sadar beberapa menit. Kula tangi niku. Umpamipun sirah kula kenging paving ingkang inggil nggih pecah. Nggih. Kula mboten saged tangi. Niki suwek niki darahipun kathah. Teng dengkul kula niki darahe kathah ngian. Kula berusaha tangi mboten saged kula tulung-tulung mboten wonten ingkang mireng nggih. Lajeng tetanggi kula niku Mas Lin ingkang wonten wingking kepireng wong tiyangipun stroke. Nggih mboten saged napa Bapak nggih. Mlaku mawon ewet. Nulungi napa malih nggih mboten saged. Nggih. Dados Mbak Mus teng Ngajeng, Andri nggih teng Ngajeng. Lajeng kinten-kinten nggih wonten 10 menit utawa 11 menit. 11 menit Andri teng wingking. Lho Pak, kenapa? Lah dituwangaken abot Andri nggih badhe kepreset. Lunyu. Nggih. Terus kula munyer kados lele ngoten teng tepi ngoten lajeng wonten ing tepi menika tepinipun garasi kula dengan nama Tuhan Yesus saya harus bangkit. Menika saged mlampah. Duwarah kathah terus kapa Ndri nusuk kabeh Pak Kundri. Atus Pak, tak adusi sak darah niki. Lah niku mawon 2 minggu lebih mboten saged mlampah Bapak. Terus wah Tuhan menguji saya. Terus ibunya datang dari Blitar bersama Santi, bersama anak saya. Malah Bu Andre itu guyu, lu kok iso tiba? Ya iso kok tiba wong lara bu kok diguyu. Larane kaya ngene. Iya. Begitu Bapak ujian. 2 minggu udah bisa jalan. Setelah itu sakit batuk pilek. Wadah. Satu rumah ibunya Andre saya sakit batuk pilek. Ditambah lagi sakit ambeien karena makanan saya keras, beraknya keras sehingga berdarah. Sampai lama. Bapak dan Ibu, terus tetangga saya bilang kalau pisesnya keras itu diminumi Vegeta. Itu saya minum Vegeta langsung brol. Ya lega. Bapak dan Ibu itu kisah saya menjelang Paskah dan pas Tuhan Yesus disalib, penyaliban Tuhan Yesus itu saya sudah bisa ke gereja. Ya. Walaupun agak sakit. Tuhan memberi kekuatan pada saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedaya, kita sering nampeni panguji saking Gusti, nampeni gula wentah saking Gusti, nggih. Masalah saking Gusti. Mungkin Paskah menika kuatah masalahipun. Bapak-bapak saling ganti berganti. Sampai di mana keimanan kita menyambut Tuhan Yesus dalam acara Paskah ini. Tuhan Yesus disalib dengan begitu sakitnya, dengan begitu ditusuk, diludahi. Kalau kita diuji semacam ini belum ada apa-apanya, Tuhan Yesus masih sedikit sekali.
masih berat Tuhan Yesus, ya, disalib dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, dan di sini pokok anggur yang benar itu bagaimana? Pokok anggur yang benar itu yaitu harus melekat erat dan dapat bermanfaat. Kalau di manusianya ini harus melekat pada pokok anggur. Kita diumpamakan ranting-ranting dan pokok anggurnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita itu harus melekat erat. Kalau tidak melekat erat, ya, dan sebagai ranting yang tidak baik, tentunya tidak akan bermanfaat. Jadilah pokok anggur yang bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu yang dikasihi Tuhan, untuk ranting yang berbuah, ini tentunya sangat berguna bagi manusia. Buahnya baik. Saya punya pohon lengkeng, jeruk, mangga, ya, duren. Ini saya pelihara. Ranting-ranting yang kurang bagus saya potong, ya. Ranting-ranting yang kurang bagus saya potong, saya rawat. Apalagi kalau pohon mangga, itu ranting-ranting yang tua ini harus dilepas. Tinggal yang muda itu cepat berbuah. Begitu pula jeruk, sering dibersihkan daun-daunnya. Ini cepat berbuah. Lengkeng yang demikian, yang tidak baik dipotong, ya. Dikasih pupuk booster. Pupuk booster jeruk ada sendiri, lengkeng ada sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu dengan dirawat yang baik, ya. Karena kita sebagai pokok anggur kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Apabila kita menempel, tentunya ini kita dapat bermanfaat bagi orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sedangkan ranting yang tak berbuah, ini tidak memiliki hidup, tidak memiliki iman atau kasih. Ini dipotong oleh Bapa yang ada di surga. Sebagaimana Matius 3 ayat 10, mohon dibacakan. Matius 3 ayat 10. Ya, ranting-ranting yang tidak berbuah. Matius 3 ayat 10. Nggih? Nggih, Pak. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, demikian Bapak. Jadi yang tidak berguna, yang tidak berbuah, tidak bermanfaat, kapaknya ini sudah disediakan. Itu oleh Tuhan sendiri. Bapak, kita ini sebagai ranting-ranting, marilah kita berbuah. Kita berbuah. Berbuah di sini bukan mengeluarkan buah enggak, yaitu buah-buah roh, kasih, apalagi Pak Wiji, sabar, ya, ya, tidak boleh marah-marah, ya, buah-buahnya yang baik. Buah yang jelek, berangasan, penipu, dan sebagainya, ya, buah-buah yang tidak baik. Jadilah buah-buah yang baik, bermanfaat bagi orang lain. Dan di sini ranting-ranting yang tidak baik akan ditebang, dipotong, akhirnya dibakar oleh Bapa sendiri. Di baratan kita ini, marilah kita hidup yang melekat pada Tuhan, berbuah dan menurut kehendak Tuhan. Sedangkan ranting-ranting yang berbuah ini memiliki hidup. Memiliki hidup, yaitu apa Pak hidupnya? Di mana? Di kerajaan surga. Hidup nanti. Kita mati sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ditebus, ya. Dari yang mati ini kita menjadi hidup, dan nanti kalau sudah mati kita mewarisi kerajaan surga. Ranting-ranting yang berbuah adalah memiliki iman dan kasih. Iman dan kasih. Baik itu kepada Kristus
maupun kepada manusia. Karena dengan adanya kita percaya kepada Kristus, ini kita dapat pengampunan dosa, di mana Kristus akan tinggal di dalam kita. Sebagaimana hidup pokok anggur antara pokok anggurnya dan rantai-rantainya saling berhubungan, saling mengalir makanan-makanan yang dibagikan kepada rantai-rantainya oleh pokok anggur itu. Kita juga demikian. Pokok anggur kita adalah Tuhan sendiri. Kita harus senantiasa melekat. Disitulah Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Bapak-bapak dan ibu, untuk berbagi kasih ini tidak harus menunggu kaya dulu, menunggu cukup dulu, menunggu ada waktu dulu, ya, menunggu apapun. Bukan orang miskin, bukan orang kaya saja yang bisa berbagi kasih, orang miskin pun bisa. Ya, orang miskin pun bisa. Berbagi di sini bukan dengan harta benda saja, ya, bisa berupa penolongan, penghiburan, doa, memberi kekuatan, ya. Ada orang sakit disambangi, ada orang susah dihibur, dan ada orang yang menderita juga kita tolong. Jalan keluarnya kita doakan. Itulah Bapak-bapak. Jadi tidak menunggu sebagaikan tawon dengan burung elang, ya. Tawon itu kan kecil, tawon itu umurnya kan singkat. Kalau elang Raja Wali ini besar, umurnya panjang. Kalau sudah tua, paruhnya diketuk-ketukkan supaya lepas, kemudian naik bertapa, nanti bulu-bulunya lepas semua, ganti baru. Tapi kalau tawon kan tidak bisa mati. Ini ada percakapan antara tawon dan elang, ini sebagai ilustrasi. Kamu itu ada apa, tawon? Hidupmu itu singkat, sebentar, kamu itu kecil. Kok membuat sarang, mengambil madu dikumpulkan untuk apa? Mbak, yang enak-enak tidak usah bekerja, tidak usah susah-susah. Lihatlah aku. Kamu belum tahu, walaupun hidupku singkat, aku ini berguna untuk orang lain. Saya menghasilkan sesuatu hal untuk makhluk lain. Baik madu itu untuk binatang-binatang yang lain juga senang, manusia juga senang dengan menghasilkan yang senang. Demikian lebah, lain dengan Raja Wali. Bapak, walaupun kecil pun kita itu harus bisa menghasilkan untuk orang lain, berbagi kasih walaupun kecil. Kita tidak usah menunggu kaya, menunggu uang banyak, menunggu apapun. Kita harus berbagi kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang, ini cerita sungguhan, seorang yang buta, ya, buta tidak bisa melihat sejak lahir. Dia itu hidupnya putus asa. Untuk apa saya ini hidup tidak berguna? Untuk apa saya ini hidup tidak berguna? Akhirnya dia akan bunuh diri. Setelah bunuh diri, ada seorang menolong. Ada apa kamu? Saya mau bunuh diri. Saya tidak berguna untuk hidup ini. Kami tidak kelihatan apapun, tidak bisa berbuat apapun. Hidup saya sangat susah. Kemudian ditolong, dinasehati, ikut saya. Diajari dengan main gitar. Diajari dengan main gitar. Akhirnya orang ini pandai dan juara dunia. Bisa gitar dengan baik walaupun dia buta. Ini namanya lupa, dari negara mana lupa saya. Ya. Gitar itu adalah barang yang mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau yang memainkan itu pandai, akan menimbulkan suara yang merdu, suara yang enak. Apapun yang tidak berguna, apapun yang mati, kalau yang memainkan itu bagus, dia akan merdu, akan enak untuk didengar.
Begitu pula kita ini sebagai gitar-gitar, kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, mainkanlah saya yang elok, mainkanlah saya yang baik Tuhan. Sehingga saya ini bisa nikmat untuk orang lain, saya ini bisa berguna untuk orang lain, dan orang lain bisa senang kepada saya. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebagaimana Filipus ya, Filipus ini kalau diutus Tuhan kemanapun, dia itu menurut, belum pernah tidak menurut ya. Dia selalu taat pada Tuhan, selalu kasih, selalu setia, dan dia sangat berguna bagi pertobatan-pertobatan untuk orang yang banyak dosanya dan bisa diselamatkan. Ya. Memang kita ini memiliki tugas yang berat, yaitu memberi kabar berita baik, Bapak. Kalau tidak hati-hati bisa masuk penjara. Seorang pendeta, Yusuf Manubulu, hanya menyiarkan kesaksian dari orang yang non-Kristen disiarkan, ya, itu pun di penjara. Dan di penjara ini pada waktu ditangkap tidak hanya satu polisi, dua polisi, sampai puluhan polisi, 50 polisi ditangkap seperti teroris tanpa ada surat pemberitahuan, tanpa ada ampun, harus sekarang, tidak sempat ganti baju dan sebagainya. Itu adalah prosedur yang salah. Akhirnya sekarang viral lagi, Pak Yusuf Manubulu sudah bebas, diungkap ini. Dan lagi sekarang sangat terkenal. Bapak-bapak dan ibu tahu Gilbert, pendeta Gilbert, pendeta besar, ya. Karena gara-gara ucapannya di gereja direkam dan disiarkan oleh orang lain, Gilbert ini dilaporkan orang akan dipenjara. Begitu Gilbert minta ampun, mencium tangannya Pak Yusuf Kalla, kepada MUI, kepada orang-orang yang penting, ya, dan juga dibelai oleh anggota fraksi dari DPRD yang mengurusi bidang keagamaan, jangan sampai dipenjara. Begitu pula MUI, ya itu biasa kelakar. Dan juga yang lainnya, Pak Yusuf Kalla, tidak usah diperpanjang. Itu masih ada toleransi dari tokoh-tokoh kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, marilah kita berhati-hati, kita hidup berdampingan di negara ini harus rukun, damai, tidak usah yaitu menjelek-jelekan agama lain dan sebagainya, mempunyai resiko. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dipanggil, yang dikasih oleh Tuhan, kita ini bagaikan hidup itu kadang-kadang ya wis berdoa, sudah taat pada Tuhan, ke gereja, mengikuti persekutuan doa, mengikuti ibadah kelompok, kok masih demikian Tuhan? Ada apa sih Tuhan? Yang tidak pernah ke gereja itu kok enak hidupnya, kok enak. Bapak-bapak dan ibu, saya tadi malam mendengarkan khotbahnya Jamie Lendong lah apa gitu ya. Hidup itu jangan dilihat masalahnya, hidup itu jangan dilihat problemnya, hidup itu jangan dilihat ujiannya dari Tuhan. Hidup itu jangan dilihat penyakit apa dan sebagainya. Tapi pandanglah Tuhan. Kalau bapak-bapak dan ibu memandang dengan penyakitnya, itu semakin tidak diberkati, semakin parah. Tapi kalau kita memandang Tuhan, saya serahkan pada Tuhan, Tuhan itu pasti menolong. Tuhan itu sangat cinta pada kita. Kita itu kalau dekat dengan Tuhan. Bapak-bapak dan ibu, sejak saya mengikuti live streamingnya Pastor Andi Simon jam 5 pagi itu ya, mendengarkan itu sejuk sekali. Di situ acaranya itu penyembuhan orang-orang yang sakit dan sebagainya, dan kita mengambil air, didoakan melalui live streaming itu manjur, kalau diminum segar rasanya. Dan ternyata kaki saya yang bengkak itu hilang, ambeien saya itu sembuh,
Lu kemana ya kok sekarang kok enak? Biasanya itu sulit. Itu Tuhan, kuasa Tuhan. Karena saya sudah penyakit apa? Saya diberi obat oleh bu dokter sini, tidak pernah saya minum. Tidak pernah saya minum saya. Ada semua. Dan saya percaya, saya tidak memandang penyakit saya ini memandang Tuhan. Kalau sudah memandang Tuhan, walaupun sakit itu kita tetap berbakti. Walaupun kita itu sakit, ada masalah dan sebagainya, kita tetap berdoa, tidak menjauh. Walaupun kita ini bagaimanapun, jangan diangan-angan problemnya, tapi kita melihat masa depannya. Disitulah ada berkat. Berkat apa? Berkat untuk kita, yaitu berkat untuk pembaruan hidup kita. Berkat kita semakin baik pada Tuhan. Berkat kita agar melakukan kehendak Tuhan. Disitulah itu berkat yang luar biasa, Bapak-bapak. Itu bisa dilakukan. Jangan dilihat masalah terus. Kalau kita melihat masalah terus akan terus sakit, bertubi-tubi. Ya. Tapi kalau karena dengan melihat permasalahan itu justru tidak membawa kesembuhan, tapi membawa pada yang tidak baik. Tapi dengan harapan-harapan yang baik pada Tuhan, kita serahkan pada Tuhan. Ya memang perlu berobat Pak Stari ya ke dokter dan sebagainya, bukan tidak sama sekali, di lab dan sebagainya. Namun kita harus tidak mengesampingkan dari kehendak Tuhan. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang akan menolong kita. Bagaikan kalau kita ini melekat pada Tuhan, bagaikan pokok anggur, disitulah mujizat akan terjadi. Jadi berkat itu ada dua, yaitu berkat bagi orang-orang yang mempunyai masalah, berkat orang-orang yang mempunyai problem, agar ada pembaruan di dalam hidupnya, sehingga dia bisa melaksanakan kasih, dia bisa melaksanakan berbagi, dia bisa melaksanakan apapun yang baik. Bapak-bapak, itulah maksud Tuhan. Ya, Bapak-bapak dan Ibu, sebagaimana Pak Jimmy, siapa tadi lupa saya, itu mau melayani di Mojokerto itu tiba-tiba sakit kanker ganas, sakit kanker darah, jenisnya yang semakin parah tepat sebagaimana Ibu Ani Yudhoyono dibawa ke Singapura dan di situ juga ditempatkan di kamarnya Bu Ani Yudhoyono, diperiksa oleh dokter. Ini tidak lama Pak Pendeta, Bapak akan meninggal. Ya, Pak Pendeta Jemi Lumindong siapa gitu ya, meninggal. Namun dia menyerahkan diri pada Tuhan. Dan begitu Bapak, bagaimana Tuhan biayanya itu sangat besar sekali. Tidak disangka-sangka, di sana banyak orang yang membantu. Pendeta-pendeta apapun, orang-orang kaya, karena terkenal dia pendeta. Banyak sampai lebih itu bantuannya di Singapura. Ya. Akhirnya diperiksa lagi, penyakitnya itu hilang. Mujizat Tuhan yang luar biasa. Akhirnya bisa melayani ke Mojokerto. Itulah rencana Tuhan itu lain dengan rencana manusia. Sehingga dia itu mengarang bahwa berkat itu tidak hanya untuk orang-orang yang minta Tuhan saja. Berkat itu ditujukan juga untuk orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang punya problem, orang-orang yang sakit. Disitulah diberkati. Diberkati itu apa? Agar kita itu semakin baik. Agar kita itu senantiasa menurut kehendak Tuhan. Agar kita itu senantiasa melekat pada Tuhan sebagaimana pokok anggur. Itulah Bapak-bapak. Firman pada malam hari ini, berbahagialah Bapak-bapak semua yang telah mendengarkan, apalagi melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.